Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview persemaian bawang merah dari biji ya. Yang ini ya sudah kita lakukan penanaman atau penyemaian di hari ke-8 ya. Hari ke-8. Jadi 1 minggu lebih 1 hari. Ya inilah hasilnya. Jadi sebagian sudah mulai numbuh, tapi sebagiannya juga masih belum. Karena ini memang kemarin kita kasih tutupnya itu untuk menutupi benihnya itu saya bikin agak tebal ya, mungkin sekitar ada 6 cm atau ya sekitaran itulah. Karena dari pengalaman itu kalau kita tutupnya cuman sedikit, nggak tebal, 3 cm seperti itu yang udah pernah saya lakukan, nanti biasanya itu batangnya jadi rebah gitu ya, karena kondisi akarnya kan dangkal, sehingga banyak tanamannya itu yang rebah, daun-daunnya terkulai. Nah, itu yang nantinya bisa menimbulkan dia layu atau mati gitu ya. Karena tanaman ini kalau udah jatuh gitu ke tanah, dia akan sulit untuk bisa tegak kembali, apalagi kalau akarnya itu kurang dalam begitu. Jadi dari pengalaman itu teman-teman, ini saya aplikasikan untuk nutup persemaiannya. Ini saya agak kasih yang tebal, yaitu sekitar 6 cm itu ya. Nah, karena tebal itu makanya sebagian besar itu yang yang belum tumbuh ini masih belum kelihatan, tapi juga sebagiannya ya mungkin setengahnya ini udah tumbuh, udah kelihatan dari permukaan itu ya. Ini hasilnya seperti ini. Lalu terutama ini yang mau saya reviewkan itu, sistem ini kita memakai irigasi kapiler ya. Jadi gelas-gelas ini masing-masing ini yang sudah saya videokan sebelumnya, ini adalah fungsinya untuk mengairi atau menyirami dari lahan persemaian kita dan tanaman kita, supaya tidak kering dan kita jadi tidak repot untuk menyiraminya, karena ini bekerja sepanjang waktu ya. Jadi dia 24 jam kali, berarti ini selama 8 hari full dia bekerja terus. Nah, dan itu tandonya sekarang ini kan tinggal sekitar seperempat lah ya, atau sepertiga begitu. Yang tadinya itu memang kita isi tidak penuh, jadi sekitar 3/4 lah isinya ya. Itu berarti sekarang ini sudah ada mengalir air ke lahan atau ke tanaman kita itu sekitar setengah jerigen itu ya. Jadi kalau satu jerigennya itu 18 atau katakan 20 liter lah gitu, berarti sudah mengalir 10 liter selama 8 hari ya. Jadi satu harinya cukup sekitar 1 liter lebih sedikit lah gitu ya, itu untuk membasahi media ini. Tapi hasilnya sudah cukup bagus. Nah, ini kita lihat teman-teman ya. Jadi ini tidak terlalu basah tapi juga tidak kering gitu. Jadi kondisinya tanah ini lembab-lembab gitu, dan itu akan cocok untuk benih-benih yang baru tumbuh gitu ya. Karena kalau terlalu banyak airnya juga akan berakibat kurang bagus bagi tanaman. Jadi kondisi yang lembab-lembab, tidak terlalu basah ataupun tidak terlalu kering, seperti inilah yang sangat optimal untuk pertumbuhan dari benih-benih gitu ya. Nah, ini rencananya nanti saya akan isi tandonya dan sekaligus saya reviewkan ke teman-teman itu proses atau teknik bagaimana sistem tandonya itu bekerja gitu ya. Jadi kalau kita lihat saat ini, dia ini kan posisi masih belum mengalir ya, artinya karena itu ujung ya, ini kelihatan nggak? Nah, itu ujung dari pipa yang ditandon itu kan masih terendam air yang di gelas itu ya, sehingga posisi belum mengalir. Tapi dengan perlahan dan seiring dengan pertambahan waktu, nanti ini sedikit-sedikit dari kain-kain flanel ini kan dia mengalirkan air ya, sehingga nanti air yang di dalam gelas-gelas ini berkurang. Kemudian gelas yang utama sana mengalirkan ke sini, dan gelas utamanya itu jadi berkurang airnya, sehingga ujungnya itu nanti udah terbuka. Nah, disitulah nanti air dari tandon itu akan turun
menuju gelas utama di sana. Nah, seperti itu sistem kerjanya. Dan nanti kita isikan kembali kurang lebih ya 3/4 dari jerigen itu, supaya saya tidak repot dalam waktu kurang lebih 2 minggu tidak ngisi-ngisi kembali ya. Jadi kalau ini sebelumnya ini kan sekitar 10 liter itu ke ini untuk mengairi 10 liter dalam waktu 8 hari. Jadi satu harinya nggak habis 1,5 liter seperti itu. Tapi sudah mencukupi dan lahan persemaian kita sudah kelihatan terairi begitu ya ini. Nah, ini kan kalau ya, kita lihat tanahnya ini basah. Nah, ini posisi pagi teman-teman. Jadi kalau pagi itu paranet yang di sebelah sana itu saya buka ya supaya cahaya mataharinya itu bisa masuk. Nah, sebentar kita pindah sana. Ini supaya sinar matahari masuk dan tanaman kita memperoleh sinar ya yang mencukupi. Nah, ini paranet saya pergunakan terutama kalau siang kalau terik ini saya tutupkan karena ini masih kondisinya tanaman itu masih lemah. Nah, sehingga perlu dilindungi dari sinar yang terlalu terik seperti itu. Nah, ini juga berfungsi untuk melindungi dari hujan karena selama beberapa hari ini itu sering hujan ya, masih ada hujan-hujan gitu. Jadi kita perlu lindungi karena kalau terkena hujan secara langsung itu tanaman akan bisa busuk batang atau daunnya jadi roboh karena terkena hempasan air hujan seperti itu. Nah, itulah fungsinya. Ini kita kasih pengaman paranet ya. Jadi di samping sinar matahari juga dia bisa paling tidak meredam hujan yang mau masuk ke dalam persemaian kita seperti itu. Baik, sekarang ini saya untuk ngisi tandon ini ya. Nah, juga supaya teman-teman bisa melihat bagaimana prosesnya. Oh ya, ini saya tunjukkan ke teman-teman. Ini saya kasih tutup ya. Jadi ini saya lubangi jerigennya ini dan saya kasih tutup dari botol minuman supaya ini kita mengisinya lebih gampang kalau dari sini daripada menggunakan tutup yang aslinya sini gitu ya. Karena kalau kita memakai tutup yang ini kita buka waktu mengisinya itu, kelemahannya ini harus benar-benar rapat sekali ya waktu nanti kita menutupnya kembali gitu. Kalau tidak rapat nanti sistem tidak bisa bekerja dan air akan turun terus menerus sehingga tidak terkontrol lagi dan nanti malah media persemaian kita terlalu basah seperti itu. Jadi ini memang harus vakum bekerjanya setelah nanti itu ujung dari pipa yang ada di situ tuh dia posisi di atas air atau airnya sudah ada di bawah dari ujung pipa, baru nanti air dari tandon itu akan turun ke dalam gelas seperti itu. Baik, langsung kita praktekkan untuk pengisiannya ya teman-teman.